Kita buka skrip. Mau buka, udah buka. Saya udah buka skrip. Kok beda drive saya nih? Kok art collection? Loh, apa tuh? Coba buka. Aduh, Apa tuh? kok banyak nih? Coba buka tuh. Tunggu, kok banyak nih? Astaga. Kok banyak? Wah, Kok keren? kali ini kok saya berdiri? Hah? Oh iya, meja kita mana? Tuh, meja kita udah diambil sama yang sebelah. Sebelah mana? Sebelah tuh yang game. Oh. Aduh, demi mereka kita sumbangkan lah ya. Kita sumbangkan lah ya kita. Karena duluan kita buat. Iya. Kita tuh harus selalu baik hati kepada junior. Benar. Langsung aja nih. Tunggu sebelum itu. Saya sekarang lagi cosplay, Pak. Cosplay siapa? Gilgamesh Caster kayak ini dia. Seperti ini dia. Emang kalau Gilgamesh mau buat tab ya? Ya, Seriusan? kayak gitu. Anyway, kita mau bahas apa nih, Pak? Langsung yang pertama. Jadi dari DxD, anime untuk anak-anak. Anak-anak ya, High school loh, ini tentang sekolah. Cuman bedanya untuk anak-anak yang udah dewasa. main catur kan? I don't know. Saya tahu main catur. Jadi kan itu kan kemarin sempat hiatus High School DxD. Oh. Terus tiba-tiba si autornya kayaknya udah sembuh, alhamdulillah ya. Saya tidak tahu. Sekali. Saya tidak tahu harus alhamdulillah untuk dia atau tidak ya. Karena Saya menunggu. karena pekerjaannya itu sangat-sangat wow gitu ya. Jadi dia minta maaf, katanya maaf sudah lama karena sakit cuti ya, terus dia mau balik lagi. Saya menunggu karya selanjutnya. Wih, ngomong-ngomong nih, kita jarang bahas-bahas yang di dalam negeri nih, Bang. Nih, Pak. Jarang. Tapi ini ada. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Prestasi. Yang ke luar negeri. Dalam negeri yang ke luar negeri. Ya. Apa ini? Bentuk apa? Jadi, Prestasi kah? Prestasi. Prestasi. Mungkin bagi beberapa orang ini bukan prestasi, tapi bagi kita ini prestasi. Waduh, oke. Ya kan? Yaitu Indonesia raih juara. Pertama di kompetisi cosplay internasional tahunan World Cosplay Summit yang digelar di Arab Saudi. Arab Saudi. Jauh banget deh. Dia cosplay jadi kalau nggak salah Super Saiyan 4 dari Goku. Damn, dan dia menang. Menang. Itu emang kompetisi dunia. Yap. Internasional. Lanjut. Tapi ini ngomong-ngomong soal karir, tadi kan prestasi. Oke. Ngomong-ngomong soal karir, Ya. salah satu seiyu paling legend, ya legend lah. Apa aja yang ada di situ? Ada Lucy dari Fairy Tail. Ya. Terus si Suzumiya, Haruhi Suzumiya. Oh ya. Dari anime ya Suzumiya judulnya juga. Terus ya ada beberapa lagi, ya kan? Oke. Dia katanya pensiun. Ada dengan- Oh, pensiun. Katanya pensiun. Jadi ayah Hirano pensiun, Pak? Ai Hirano. Ayah Hirano? Siapa Apa ya? namanya? Ayah Hirano namanya. Ayah Hirano, ya Jadi kan? dia pensiun. Pensiun, wah. Tapi kan ngomong-ngomong, Lucy kan dari Iya, Lucy kan dari Fairy Tail. Fairy Tail. Terus katanya kan Fairy Tail yang ini. Yang Mana ini? 100 Quest. Your Quest, katanya kan lagi diproduksi. Iya. Terus yang ngisi suara Lucy siapa? Ya, jangan-jangan dibuat filler nanti di mana? Di mana suaranya berganti gitu iya. ya. Jadi suaranya udah dewasa gitu. Wow. Wah, bisa jadi. Next. Jadi salah satu autor yang membuat saya kesal dulunya. Dulunya, sekarang enggak. Sekarang masih. Masih Tapi ya karyanya tetap favorit. Jadi Reiki Kawahara membuat Sword Art Online dengan Excel Word. Jadi katanya dia membuat light novel VR MMO baru. Dengan judul apa tuh? Demon Crash. Demon Crash. Berarti kayak mana ya kita jelasin? I don't know. Berhubungan dengan iblis kah? Dulu si Reiki bilang Excel Word sama SAO itu beda universe. Rupanya satu universe. Ya walaupun nggak dikonfirmasi secara jelas. Cuman di episode terakhir SAO ada tuh di atas lagi tuh logo Excel Word. Aduh. Jadi kalau nggak salah SAO itu kan 2022. Ya, Excel Word 2040-an kayaknya. Oke. Nah terus tapi Demon Crash ini dia tahun 2031. Oh, jadi dia nih di tengah-tengah gitu ya? Di tengah-tengah. Jadi ini kira-kira Teori masih. dan bukan itu masalahnya. Itu anak SD loh. Karakter utama Anak SD? kelas 6. Kelas anak 6? SD. Tunggu, Kirito. Dan katanya ada heroinnya juga. Heroinnya anak SD. Jangan sampai ini menjadi Tunggu, Pak. Kirito waktu masuk SAO itu dia
SMP. Oh iya dia SMP. SMP. Ini SD sekarang. Ini SD. Wow. Wow. Gimana sih? Ya, oh iya gitu. ngomong-ngomong SAO nih. Ngomong-ngomong Nah, movie SAO terbaru akhirnya akan tayang tanggal 22 Oktober. Oh, really? Setelah beberapa saat yang lalu ditunda. Karena COVID ya. Yoi. Akhirnya lanjut lagi. Oh ya trailernya udah nih, trailer yang terbarunya 30 detik tuh. Lumayan lah. Tapi walaupun di sini nggak ada bioskop. Nah Pak, Yes. jadi pada saat beberapa minggu mungkin bisa kita bilang ya, ada aplikasi manga Ya. yang katanya dia kasih sensor black gitu, tapi akhirnya mana ya, orang bayar tapi dikasih sensor gitu. Namun katanya manga up dari Square Enix batalkan sensor hitam pada aplikasinya. Ya jangan dikecam dia. Pak. Dikecam semua. Dikecam semua, udah bayar, disensor. Bayar lagi. sensor lagi, aduh. Kacau. Padahal tuh emang aplikasi bukan tuh anak-anak juga kan. Entah apa disensor lah, kayak pemerintah tetangga kita. Titannya pakai celana. Oh, saya pikir Anda membahas sesuatu yang tidak boleh dibahas. Ngomong-ngomong soal sesuatu yang tidak boleh dibahas. Apa ini itu? Harus kita bahas. Apa? Ini adalah anak setan. Dia Kok Anda ngegas? pada saat sholat Jumat. Kakak tahu tuh sholat Jumat apa? Dia memutar video haha. Haha. Anime haha. Anime haha. Waduh. Pada saat sholat di masjid Lagi khutbah itu. lagi khutbah. Waduh. Tampar kalau kau ada sini. Enggak masalah. Nggak ada tempat privasi ya. Nggak ada tempat lain. Kayak Pak. nggak punya lagi privacy itu. Bukan tolol sih. Tolol lah. Masa nonton situ di masjid? Next, datang ke HoloLab. HoloLab. Kan kemarin tuh ada berita yang di Senayan di ini ya, di vandalisme. Nah, Dirusak. tapi ini bukan ini. Ini alasan Abang Yago selaku CEO HoloLive. Ya kan, Abang Yago bilang, kenapa? Jadi gini, mungkin kalau Bapak nggak tahu ya, HoloLive itu kan ada HoloLive JP. JP. Itu yang official, ya maksudnya yang utamanya. Terus Yang pertama lahir. Yang pertama lahir. Ya. Nah, terus kan ada juga beberapa cabang. Ya benar. Tapi cuman satu-satunya di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, bukan Asia. Oke. Asia Tenggara, HoloLive tuh buka cabang di Indonesia. Nah, kenapa nggak ada HoloLive Malaysia? Kenapa nggak ada HoloLive Singapura? Kenapa tidak ada HoloLive Thailand atau HoloLive Filipina? Gini Pak, saya punya teori Pak. Bapak punya teori, tunggu dulu. Hah? Sebelum Bapak berteori, saya kasih tahu alasan Yago. Oke. Jadi Yago bilang, karena peminat anime di Indonesia itu lebih banyak. Oh. Dan katanya dia bilang kalau budaya Jepang itu sudah sangat melekat di Indonesia. 結構日本のアニメとかが人気で結構コスプレとかも人気があったりしてですね、日本の文化が結構浸透している地域だっていうところで、結構ホロライブとの親和性が高いかなっていうふうに考えました。 Bapak tahu kenapa Pak Yago kenapa budaya Kayaknya ini melekat? berhubungan dengan pendapat saya Pak. Karena ya kalau menurut Bapak pasti saya tahu tuh. Pasti itu event paling besar dulu ya, event di Jepangan paling besar tuh. Benar. Oh, yang 45 itu ya? Oh iya. Yang 3 tahun ya eventnya. Karena Jepang cuma datang ke Indonesia pada saat itu. Itu- Malaysia kan Britania Raya yang datang. Ya. Filipina tuh kalau nggak salah Portugis atau Spanyol. Thailand nggak ada itu yang jajah. Thailand nggak ada yang jajah. Tapi nggak ada juga HoloLab. Nah, ngomong-ngomong nih Pak. Jadi Netflix. Kenapa Netflix? Kok ngomong-ngomong tiba-tiba Netflix? Ya nggak tahu. Netflix, kenapa Jadi Netflix? Netflix ini dia kan waktu itu dia menayangkan anime kan. Tapi animenya tuh anime yang sudah tamat Tamat. dan di-upload satu Season langsung ya. season langsung. Nah, jadi Netflix pertimbangkan untuk merilis episode anime setiap 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Yoi, dia mau mungkin mencoba kayak B-Station. B-Station ya. Jadi emang di hari itu tayang, di situ dia tayang juga. Maksudnya di hari itu tayang di Jepang, di situ dia juga tayang. Iya. Nah. Apa tuh nah? Karena tiba-tiba ada anime baru. Nah, berarti kita udah sampai ke sequel anime baru. Bukan sequel, Pak. Sequel kan? Sequence. Sequel, Pak. Segmen. Terus antum tulis di sini sequel. Ini sequelnya maksudnya yang hilang lain. Oh alah. sorry maafkan. Segmen anime baru. Jadi apa aja nih anime baru yang akan rilis? Pertama langsung lah Bleach. Langsung pemutih. Ada apa tuh pemutih? Maksudnya Bleach. Iya sih, Bleach Final Arc ya final arc nih ya.
Judulnya apa namanya? ada, Pak. Thousand Year Blood War. Tayang mulai 10 Oktober. Wah, 10 Oktober. Sekarang bulan berapa, Pak? Sekarang bulan 13. Kan Agustus, September sekarang. Oh, sekarang September. Saya lupa. Nah, ngomong-ngomong, Pak, itu ada berita bahwa Bleach akan tayang dengan 4 core. 4 core. Ya kurang lebih ya sekitar 40 sampai 50 episode. Oh iya, itu tadi ada trailer juga tuh baru keluar. Udah keluar trailernya? Trailer baru. Trailer resminya? Dan itu dia di situ juga udah dikonfirmasi bahwa itu 4 core. みんな死なせねえぞ俺が守るんだよ月が天使 Lama ya? Lama. Jadi soal. tadi Soal kita sequel. bahas SAO kan. SAO itu kan bisa kita bilang isekai juga ya, tapi walaupun isekainya tuh Dia dia lebih ke game. VR MMORPG. Nah, ini isekai dunia lain, Pak. Ini betul-betul isekai. Betul-betul isekai. Ini betul-betul isekai. Jadi salah satu anime yang saya tuh ragu untuk nonton di awal, tapi akhirnya saya suka. Arifureta. Keren kan? Keren. Bagus kan? Awalnya tuh kayak saya pikir, kayaknya kurang. Oh ternyata bagus sekali. Apalagi setiap season tuh selalu ada pengkhianatan. Waduh. Nah, kebetulan saya tahu endingnya ya. Saya nggak akan kasih tahu endingnya, tapi saya akan kasih tahu dia tuh akan nikah sama siapa aja. Wah, itu tidak penting sebenarnya Pak. Penting bagi saya. Pertama si Yue. Ya, itu hampir kan? Jelas dong. Nah, Mungkin dia kedua, nikah. itu Kaori namanya kan? Kaori ya, Kaori. yang kawan SMA-nya. Yoi. Ya. Yang ketiga itu sahabatnya si Suzune kalau nggak salah namanya. Oh, sahabatnya Kaori. Ya, yang pakai katana. Ya. Lalu si Rabbit. Oh ya. Si Rabbit, lalu si Dragon. Si Dragon. Ya, Mermaid yang punya anak. Oh really? Yes. Dan sensei dia. Serta Senseinya ya. Satu lagi. Senseinya. kalau nggak salah antara ratu atau putri ini. Oh iya Putri. Putri ya? Putri. Jadi totalnya ada 8 istri dia, Kak. Ngomong-ngomong soal anime baru. Oke. Jadi Chainsaw Man lagi nih. Chainsaw Man lagi. Jadi ada apa dengan Chainsaw Man nih? Nah, ini cuma tanggal rilisnya aja. Tanggal Jadi udah rilisnya, diumumkan tanggal rilis Chainsaw Man tuh 11 Oktober. Dekat-dekat sama Bleach ya? Dekat-dekat sama Bleach. Bleach 10, Arifureta lagi. Bleach 10, lalu Chainsaw Man 11 Oktober. Sama-sama Oktober. Ngomong Arifureta kenapa? Nggak ada. Misalnya bilang tadi. Arifureta kita belum kasih tahu kenapa. Tuh udah tadi Arifureta. Arifureta Bapak kasih tahu istrinya tadi. Arifureta udah pas season 3. Bapak tuh terlalu fokus sama istri-istrinya. Nah, saya terlalu bersemangat saya. Nah, ngomong-ngomong soal kapal, tadi kita nggak ngomong kapal. Kita ngomong kapal. Kok tiba-tiba kapal? Jadi Kankole, Kankole, Kantai Collection. Kenapa? Mendapatkan season 2. Dan wow. itu key visualnya udah ada ya. Cuman yang di pertanyaan saya, itu key visual dan trailernya udah ada. Kenapa ganti karakter? Siapa itu? Emang siapa, Pak? Saya nggak nonton masalahnya. Tidak ada lagi Fubuki. Cuman- Fubuki itu karakter utamanya. Saya suka lagunya. Atau itu karena di gamenya, saya nggak main gamenya soalnya. Cuman di Kankol tuh saya suka lagunya. Oh ya. Na 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 na. Oh. 朝の光眩しくて When Na na ya kan? Ya begitulah ya. Enak lagunya. Enak lagunya emang. Nah, Nah, itu Kankol tuh kalau nggak salah tuh tayangnya tanggal 8 Oktober, Pak. ya 8 Oktober. Dengan 8 episode. 8 Ada apa episode. dengan 8? Kenapa 8 episode? Saya tidak tahu. Mungkin nanti keluar dengan 8 waifu baru? Itu 8 istri kayak tadi tuh. Oh iya. Nah, anime baru lagi. Bukan anime baru sih sebenarnya. Ya, Anime maksudnya season lama yang baru. apakah season baru sebenarnya? Sequelnya tentang anime tentang tengkorak Tengkorak dan manusia. manusia. Jadi, apa itu? Mahotsuke no Yume. Yume Itu Pak. Yume ya? Gitu ya. Dapatkan season kedua dan akan tayang pada tahun 2023 atau 2023 ya. Ya gitulah ya. Ngomong soal sequel lagi, ini kan sequel. Banyak saya Ada sequel lagi nih, tapi ini yang Sugoi Dekai. Sugoi Dekai. Sugoi. Nih, si kayak saya, Sugoi Dekai. Anda beda lagi, Sugoi Dekainya tuh bukan ya gitulah. Jadi Uzaki-chan wa Asobitai. Oh, Visual terbaru untuk season keduanya. tayangnya Tayangnya kapan? 1 Oktober. 1 Oktober. Wah. Banyak Oktober ya. Banyak sih Oktober. Memang pergantian, Ya, pergantian musim musim. memang sebenarnya. Nah, tapi yang selanjutnya nih,
Ini bukan Oktober, ini November. 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 Beda berapa bulan tuh? Satu bulan ya? Sebulan Pak. Jadi untuk episode spesial Tony Gaku Kawaii akan dirilis atau diluncurkan lah Oke. tanggal 22 November. 22 November. Nah, berita terakhir datang dari Apa itu? Bapak Isekai. Lagi-lagi ya, bukan Lagi-lagi Butter. Mushoku Tensei. Jadi Mushoku Tensei telah mengeluarkan cover bab terakhir. Nah, di situ akan memperlihatkan Rudeus, Intinya Eris, satu keluarga lah. Roxy, sama Sylvie, dan ibunya, bibinya, dan adik-adiknya dan anak-anaknya. Anak-anaknya ada 6, banyak kan? 6. 2 dari Eris, 2 dari Roxy, 2 lagi dari Sylvie. Jadi setiap istri 2. Ya. Nah, kalau saya lihat-lihat lagi nih Pak, sudah habis Pak bahan kita Pak. Sudah habis? Sudah habis. Ini terakhir ini. Coba lihat. Oh iya, sudah Coba habis. lihat. Udah habis juga kah? Nah, seru. Apa kita alihkan ke saudara kita aja? Nah, jadi untuk teman-teman yang kalau misalnya ada misalnya berita-berita nih yang bisa kita bahas, tag aja di IG kita. Apa IG kita nih? Hah? SKBD. skbd.id .id. ataupun bisa juga ngetag Instagram pribadi kita. Ada nanti di depan. Ya. Sampai jumpa di PNA selanjutnya. Aduh. Bagi dong. Mana teh? Tapi ada yang Elina juga. Share it. Ji, share it. Lah, terus pakai apa? Tapi ini kan art collection nih. Cuman setelah saya pikir-pikir dosa jariah juga. Ya, kalau kita bagikan kepada Mr. A dan Mr. E juga jadi dosa jariah besar. Ini cukup kita aja. Sama. Boleh. Dia lega. Dia join.